Hello everyone, my name is Karina and today we have a small chit chat with my friend. His name is Leo Rinaldi. And then Leo is a young entrepreneur who has a success in developing his idea into a business opportunity that much needed by the one who use sneakers or shoes. And the name of the shoes care is the Lekik Shoes Care. So hi Leo. Halo Reina. Maybe I'm going to interview Leo by using Indonesian language. So Leo, jadi gimana nih perjalanan awalnya bisa akhirnya ngebuat toko Cuci sepatu terus di dalam itu gimana nih awal mulanya perjalanan bisa ada ide itu? Jadi semua ini bermula ketika emang pertama kali datang ke UM ya, which is itu 2021. 2021 dan di situ ketika pertama kali datang itu memang awalnya itu muncul dari keresahan pribadi, dimana ketika kita tinggal di sini apalagi kita kan berkuliah setiap hari menggunakan sepatu, betul. kemana-mana pun kadang kita pakai sepatu juga, dan kesulitannya adalah untuk rutin membersihkan sepatu ataupun mencuci sepatu tuh susah untuk kita lakuin buat ngerawatnya gitu ya. Makanya mungkin itu sepanjang satu semester lah ya, sampai ke tahun depannya di tahun awal 2022 muncullah dimana ide kebetulan juga kan kalau gue sendiri kan suka istilah kayak berbisnis juga. Jadi di saat melihat peluang ini itu dengan ide ini muncullah gimana gue pengen ngembangin usaha juga nih gitu. Jadi akhirnya di awal tahun 2022 pertama kali untuk membuka usaha ini. Awalnya masih kecil-kecil banget, jadi kayak teman-teman sekitar, ya kan, teman-teman tongkrongan segala macam, tetangga kamar, karena kan waktu itu kan masih udah kita di Unin, jadi kayak dari segi tempat pun ada dan teman-teman sekitar pun ada gitu. Jadi memang masih kecil banget waktu 2022 itu. Jadi tempat cuci sepatu ini berawal dari ini ya, di kamar Uniin aja ya? Di kamar Uniin aja. Apa sih yang nginspirasi Leo buat jadi bikin bisnis cuci sepatu ini? Sebenarnya inspirasi sih awal mulanya karena memang basic ya, suka berbisnis ya. Jadi dulu tuh kalau misalkan Reina tahu 2019 startnya mungkin 2017 sampai 2019 sebelum Covid ya. Tren cuci sepatu terutama di Indonesia sendiri itu meledak banget gitu. Betul. Jadi zaman-zaman viral itu dan gue sendiri merasakan gitu, kayaknya menjanjikan juga nih kalau bisnis cuci sepatu gitu. Tapi kebetulan juga di tahun segitu kan kita masih masa SMA ya. Jadi mungkin untuk dari segi waktu dan tempat pun kayaknya nggak memungkinkan itu untuk menjalankan itu. Nah kebetulan banget dengan sekarang posisinya kita udah berada di UM dan melihat pasar juga kayaknya orang butuh banget nih, dan belum ada ya kayaknya. Belum ada, dan keperluan atau kebutuhannya tuh cukup tinggi, makanya muncullah ide itu, kenapa nggak dilakuin sekarang. Jadi itu yang menginspirasi adanya Lekik ini. Apa sih yang menurut Leo tuh kayak ngebedain tempat cuci sepatu Leo tuh sama toko-toko yang lain yang ada di pasaran tuh? Kira-kira ada keunggulannya atau gimana gitu? Yang pertama mungkin kalau bedanya ya, mungkin setiap toko cuci sepatu itu pasti menawarkan servis yang sama, yaitu cuci sepatu basicnya. Cuman karena melihat tadi kebutuhannya di UM ini sangat tinggi dan orang yang mungkin gue juga belum tahu sih, cuman setahu gue di sini tuh belum ada yang buka cuci sepatu juga. Jadi melihat hal itu juga, jadi makanya mungkin pembedanya mungkin ya karena orang butuh itu dan demandnya banyak, makanya orang nyari gitu. Kira-kira gue mau cuci sepatu ini kemana ya? Dan
semuanya pasti karena mungkin kita udah gerak duluan istilahnya, orang pasti tertuju ya ke kita Yang gitu. pertama ya. Iya. Terus habis itu gimana sih Leo ngemanfaatin sebuah teknologi di toko cuci sepatu Leo ini? Terus kayak udah ada belum nerapin solusi basis teknologi untuk nyederhanain operasional dan ningkatin keterlibatan pelanggan? Oke. Kalau untuk teknologi sendiri kebetulan kan kita istilahnya apa ya, masih bisnis rumahan lah ya. Iya, betul. Jadi untuk teknologi sendiri sebenarnya nggak banyak sih, cuman untuk pembantu aja. Untuk operasionalnya biasanya kalau gue sendiri customer bisa order kita kasih Gform. Iya, betul. Atau setelah mereka order dari Gform, kita proceed, kita pendataan pun kita pakai Google Sheet gitu. Jadi by online lah ya. By Jadi online. semua mungkin lebih ke platform-platform online yang bisa membantu kita lah gitu. Terus gimana sih teknologi berperan dalam operasional dan layanan toko? Terus kayak terutama buat yang kayak IT-nya gitu. Oke, lumayan memberikan impact yang cukup besar lah untuk di Lekik sendiri ya, karena industri ini kan pasarnya anak muda ya istilahnya. Kalau di sini kita juga mostly juga students juga di sini, jadi pengaruh akan teknologi itu lumayan besar. Iya, betul. Karena mungkin ini perbandingannya antara teknologi yang mungkin lebih apa ya, lebih kekinian lah bahasanya sekarang, Udah sama Gen Z lah ya. sama yang kedua mungkin secara konvensional yang mungkin kayak metode lama gitu, atau metode jadul. Tentu jelas untuk sekarang sendiri dengan adanya kemudahan teknologi itu sangat membantu usahawan lah, terutama untuk Lekik sendiri, karena dari yang pertama tuh dari segi promosi. Dengan adanya teknologi, platform media sosial segala macam itu sangat membantu. Jadi beruntunglah untuk usahawan yang mungkin sekarang bergeraknya di zaman yang mungkin teknologi yang sangat udah berkembang pesat ini. Terus Leo sendiri kayak ngegunain platform apa buat promosi bisnis Leo itu? Oke, untuk platform sendiri kita bergeraknya di media sosial ya untuk sekarang. Itu kita punya Instagram, kita bergerak juga di Facebook, karena pasarnya sendiri untuk di Malaysia kan Facebook masih rame ya. Betul. Jadi kadang kita masuk ke grup-grup juga, kita gunain WhatsApp juga sebagai kontak person kita. Jadi kurang lebih itu sih untuk media sosial. Jadi memang fokus kita tuh untuk melakukan promosi di media sosial. Nah, Leo sendiri sekarang kan udah lumayan nih banyak orang yang mengenal bisnis Leo. Leo udah ini belum kayak ada ide buat masuk ke e-commerce gitu-gitu? Nah, untuk itu sebenarnya untuk sekarang mungkin belum ya, tapi untuk kedepannya mungkin ada gitu. Karena kepikirannya gini, setiap bisnis itu kan harus berkembang ya. Iya, betul. Kita sebagai usahawan itu kita nggak boleh stuck di situ-situ aja. Makanya dari sekarang pun kita udah mikirin kayak kedepannya Lekis ini mau seperti apa gitu. Selain kita provide jasa yaitu cuci sepatu, kita juga pengen bisa nggak sih kita bikin suatu produk gitu. Iya, betul. Dan mungkin insya Allah ya, kayak contoh kita mau bikin produk parfum sepatu yang masih ada apa ya, nyambungnya relevannya sama usaha kita gitu kan. Mungkin dari produk cuci sepatu itu kita bisa masukin ke e-commerce tadi mungkin untuk kita jualkan ke pasaran. Gitu. Kalau misalnya kayak manfaat data analis atau alat intelijen bisnis untuk nawarin wawasan tentang preferensi pelanggan, ada nggak? Udah pernah belum dilakuin? Oke, untuk itu sih sejauh ini yang udah kita lakuin di Lekik sendiri itu untuk pendataan ya. Untuk pendataan kita setiap bulan itu pasti menggunakan yang Google Sheet itu. Jadi memang pendataan setiap 1 bulan kita recap dari sana. Dan juga kita setiap habis setiap pelanggan ataupun customer itu pasti kita kasih form Gform untuk feedback juga. Feedback juga. Jadi sekaligus kita pendataan mereka, kita juga ada data feedback juga. Jadi setiap bulan itu kita bisa melihat tuh di situ kira-kira pelanggan ini puas atau enggak? Iya, puas atau enggak, satisfied atau enggak segala macam. Kalau kan tadi udah punya Instagram dan lain-lain juga kan, ada kepikiran buat kayak bikin mobile apps gitu nggak, buat kayak memudahkan pelanggan buat itu pesan atau gimana? Oke, ya untuk itu sih ada lah ya, namanya usahawan pasti pengennya
usaha ini juga berkembang terus gitu loh. Apalagi di zaman sekarang yang tadi gue bilang kayak pasarnya tuh anak kekinian gini lah, Gen Z inilah gitu. Jadi mungkin kalau udah berkembang besar, mungkin juga udah pasarnya udah meluas juga, nggak cuma di UM doang. Mungkin itu salah satu apa ya cara untuk promosi yang lebih luas lagi gitu. Kalau kan ini konteksnya toko pembersih sepatu, bagaimana Leo tuh ngeprioritasin dan ningkatin pengalaman pelanggan secara keseluruhan? Gimana sorry? Kayak gimana ya? Kayak ngeprioritasin pelanggan gitu loh, kayak pengalaman pelanggan. Balik tadi yang feedback tadi. Feedback tadi ya. Setiap feedback apapun yang masuk ke kita, mau itu baik atau buruk, pastinya bakal kita evaluasi lah ya kinerja kita selama 1 bulan. Kira-kira apakah selama 1 bulan itu rentetannya feedbacknya baik apa enggak. Kalau ada yang buruk-buruk, kira-kira apa nih yang perlu kita benar. Jadi memang apalagi kita ini bisnisnya bergeraknya di bidang jasa, kepuasan pelanggan itulah yang utama bagi kita gitu. Karena yang kita jual itu adalah sesuatu yang mungkin orang biasa itu nggak bisa lakuin. Jadi kalau usaha kita yang kita kasih itu adalah sesuatu yang mereka bisa lakukan juga, kenapa harus ke kita gitu kan. Jadi ya itulah kepuasan pelanggan yang paling utama. Tantangannya apa aja sih yang Leo hadapin selama ngejalanin bisnis ini? Tantangannya ya kebetulan kan untuk sekarang kan gue masih student juga ya. Yang pasti yang pertama itu time management. Waktu. Cara membagi waktu ya, dimana di saat gue harus kuliah juga, terus gue harus jadi buka menjalankan usaha gue juga, jadi kadang 50-50 lah. 50-50. Oke. Ada strategi pemasarannya gitu nggak yang efektif banget nih buat promosi bisnis Leo ini? Untuk strategi pemasaran sendiri untuk sekarang yang paling efektif buat kita itu sendiri sih di media sosial itu tadi sih. Dan yang kedua pasti mouth to mouth lah ya, kayak mulut ke mulut, dimana ketika semakin banyak customer yang datang ke kita, pasti mereka juga menyebarkan itulah. Betul. Itu mungkin yang lebih efektif sekarang. Nah sekarang nih kan udah berjalan baik lah ya, udah banyak banget nih customer Leo. Ada rencana nggak kayak buat franchise lah, misalnya kayak nanti kan sekarang di Uniin, nanti buka di mana, misalnya di TM kah atau di YEB kah? Itu ada nggak rencana? Ini sebenarnya mungkin udah banyak juga rahasia dapur dari cuci sepatu lah ya, dimana biasanya cerita banyak orang tuh ya, kalau cuci sepatu tuh startnya dari rumahan dulu, habis itu beranjak buka outlet. Dan sama itu juga yang pengen kita lakuin ke depannya gitu. Kalau misalkan bisnis ini bisa berjalan dengan baik, ya insya Allah pengennya sih udah bisa punya toko sendiri, bisa buka menjangkau pasar yang lebih luas lagi, dari bukan hanya di UM aja gitu. Nah kan ini tadi kamu udah kayak ngomong kayak pengen buka franchise dan lain-lain gitu. Udah pernah nyoba belum sih kayak buat kolaborasi atau kayak apa ya, kayak nyoba brand-brand di luar sana, kayak mau nggak partnershipan bareng atau collab bareng gitu? Sejauh ini sih untuk collaboration belum ya, karena kita masih geraknya masih sekitaran UM aja. Dan mungkin dalam waktu dekat ini kita mungkin akan ada beberapa kolaborasi, tapi untuk tingkatan kampus dulu. Kampus dulu. Karena banyak juga kan pasar-pasar di sini yang kayak organisasi-organisasi kampus ataupun acara-acara di kampus ini yang bisa kita masuk ke dalam situ. Mungkin levelnya masih sampai di situ dulu untuk sekarang. Oke, Leo. Kira-kira Leo ada kayak tips and trick nggak, atau misalnya kayak pesan gitu buat orang yang mau ngebuka bisnis baru? Kan ide Leo nih kayak keren banget kan, belum ada di UM, terus Leo bisa mencetusin ide yang belum ada nih. Kira-kira ada nggak tipsnya gitu buat orang-orang yang baru memulai bisnis kayak dari rumahan atau gimana gitu? Untuk tips dari gua, sebuah usaha itu ide untuk sebuah usaha itu sebenarnya gampang. Kalian bisa cari ide usaha itu dari kebutuhan orang sekitar kalian. Gak usah cari jauh-jauh sampai gimana-gimana, cukup lihat aja sekitar kalian tuh yang perlunya apa.
dari situ kalian bisa ngembangin ide tersebut. Entah mungkin contoh kehidupan sehari-hari kita, kayak kita makan nih, apa sih yang kita bisa kembangin dari sebuah makanan. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi apalagi di zaman yang teknologi yang udah sangat berkembang pesat ini, itu sangat membantu juga. Jadi dua hal itu yang dimana perkembangan IT dengan entrepreneur ini menurut gue sangat-sangat bisa membantu kita sebagai usahawan muda untuk berkembang dan mengembangkan bisnis kita. Oke, thank you banget Leo buat bagi tips and trick dan pengalamannya. Sama-sama. Keren banget, seorang yang entrepreneur udah berhasil ngebuat idenya berkembang di UUM. Oke, itu aja dari kita. Thank you banget Leo sekali lagi. Itu aja dari aku. Thank you so much for watching. Bye bye.